Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi fursatin thaminatin ismah li an asyrah lakum jami'an an indikator pencapaian kompetensi IPK mata pelajaran bahasa Arab pada tingkat MTS kurikulum 2013. Ya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi IPK mata pelajaran bahasa Arab pada tingkat MTS kurikulum 2013. Fatobaan, mubasyaratan, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan beberapa pemaparannya yang berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Oh ya, sebelum masuk ke pengertian, di sini saya akan memberikan sedikit penggambaran. Apa sih itu IPK? Nah, IPK itu adalah sebagai salah satu komponen yang harus ada sebelum pengembangan RPP. Jadi, seorang guru terlebih dahulu harus menguasai IPK sebelum ia dapat mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajarannya nanti. Langsung saja ke pengertian IPK. Ya, IPK ini pengertiannya IPK itu kata panjangnya dari kepanjangan dari indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini saya akan memaparkan satu persatu. Apa itu indikator, apa itu pencapaian, dan apa itu kompetensi. Indikator itu artinya petunjuk. Adapun pencapaian itu artinya yang telah dikuasai, dan kompetensi yaitu kemampuan melakukan sesuatu. Jadi IPK, indikator pencapaian kompetensi, yaitu tanda-tanda yang seharusnya tampak pada seseorang yang telah menguasai suatu kemampuan melakukan sesuatu. Adapun pengertian IPK menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 menyatakan bahwasanya IPK, indikator pencapaian kompetensi, adalah kemampuan yang dapat diukur untuk disimpulkan sebagai pemenuh KD pada KI 3 dan KI 4. Ya. Merujuk pada definisi-definisi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian IPK sendiri, IPK itu merupakan tolak ukur suatu ketercapaian kompetensi dasar. Oleh karena itu, IPK sendiri itu menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran pada suatu mata pelajaran kayak gitu. Jadi ya IPK juga menjadi acuan tolak ukur ya, acuan penilaian pada mata pelajaran. Seperti itu pengertian dari IPK. Langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi IPK. Fungsi IPK khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 itu sebagai tolak ukur keberhasilan penguasaan kompetensi dasar. Nah, selain IPK itu sebagai tolak ukur keberhasilan penguasaan kompetensi dasar, IPK juga itu berfungsi sebagai acuan penentuan tujuan pembelajaran. Terus, IPK juga sebagai acuan penentuan materi pelajaran. Nah, sebagai penyusunan instrumen penilaian pembelajaran dalam
pembuatan soal-soal evaluasi. Terus sebagai pengarah bagaimana proses pembelajaran akan dilaksanakan. Ya. Dan yang terakhir, IPK juga berfungsi sebagai pemberi arah pelaksanaan pembelajaran, akan seperti apa arahnya itu. Ya. Nah, adapun ketentuan perumusan IPK. Untuk ketentuan perumusan IPK sendiri itu indikator bisa dirumuskan dari kompetensi dasar. Nah, selain itu menggunakan kata kerja operasional, or we can say dengan KKO, ya, yang dapat diukur. Terus dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Terus selain itu ketentuan perumusan IPK juga, ini IPK tidak mengandung satu tindakan saja. Nah, dan ketentuan yang paling penting, ketentuan terakhir yang paling penting yaitu dalam perumusan IPK itu harus memperhatikan karakteristik mata pelajarannya, potensi, dan kebutuhan peserta didik baik di sekolah, masyarakat, ataupun lingkungannya gitu. Jadi ketentuan perumusan IPK selain indikator dirumuskan dari KD, dalam perumusan IPK juga harus memperhatikan karakteristiknya, baik itu karakteristik dari mata pelajarannya, karakteristik potensinya, dan kita juga sebagai seorang guru untuk merumuskan IPK juga harus melihat kebutuhan peserta didiknya, baik di sekolah, di lingkungan, maupun di masyarakat. Seperti itu tentang ketentuan perumusan IPK. Lanjut ke langkah-langkah perumusan indikator. Ya, untuk langkah-langkah dalam perumusan indikator itu bisa mengacu pada menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar, ataupun dalam langkah-langkah perumusan indikator juga bisa menganalisis indikator berdasarkan UKRK, yaitu urgensi, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD, kompetensi dasar. Ya, itu langkah-langkah dalam perumusan indikator. Bisa kita pakai 2, bisa menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, ataupun kita dapat menganalisis indikator berdasarkan dengan tingkat UKRK pada kompetensi UKRK kompetensi pada KD, kompetensi dasar. Seperti itu. Untuk menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, ya, jadi seorang guru jika ingin melakukan perumusan IPK menggunakan menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, itu juga harus memahami beberapa hal, ya. Yang pertama, itu harus memahami kata kerja operasional, we can say KKO dalam taksonomi Bloom. Terus yang kedua itu dapat menetapkan KD yang akan diturunkan pada indikator. Dan yang ketiga yaitu menentukan kata kerja dari KD dari taksonomi Bloom. Itu kalau jika menggunakan langkah yang pertama dengan menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD tuh, ya. Adapun untuk menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian kompetensi pada KD, itu UKRK-nya itu dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang, ya. Setelah kita mengetahui langkah-langkah perumusan indikator, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi IPK. Nah,
Untuk klasifikasi IPK atau jenis-jenis IPK itu ada 3. Ada indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Untuk indikator kunci, nah indikator kunci ini sangat memenuhi kriteria UKRK, urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Nah, selain itu pada indikator kunci juga harus memiliki sasaran. Jadi sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimalnya itu pada KD, kompetensi dasar. Jadi itu indikator kunci. Nah, untuk indikator pendukung, indikator yang kedua ya, jenis klasifikasi IPK, jenis IPK yang kedua itu ada indikator pendukung, yang mana pada indikator pendukung ini membantu peserta didik memahami indikator kunci. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Nah, pada indikator pengayaan ini adalah indikator yang tidak selalu ada. Kenapa dibilang indikator yang tidak selalu ada? Yang mana pada indikator pengayaan ini dirumuskan apabila peserta didik ini memiliki kompetensi lebih tinggi. Jadi dia memiliki kelebihannya, kompetensi yang lebih tinggi, dan perlu adanya peningkatan yang baik dari KD. Maka dari itu diadakannya indikator pengayaan. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari ketiga indikator ini, ada indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Itu kita dapat simpulkan bahwasannya indikator kunci adalah intinya, yang mana indikator kunci ini menjadi tolak ukur seorang guru dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal peserta didik pada kompetensi dasar. Jadi memang indikator kunci ya memang kuncinya, intinya gitu. Adapun untuk indikator pendukung dan pengayaan itu dalam penilaiannya itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci, seperti itu ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi IPK pada kurikulum 2013 ini, nah IPK sendiri ini itu untuk apa ya, untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 itu dirumuskan dalam bentuk perilaku umum ya. Jadi perumusan IPK pada kurikulum 2013 ini sendiri nih ya, untuk KD-nya sendiri itu KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2, yang mana itu tuh dirumuskan dalam bentuk perilaku umum. Adapun untuk KD yang diturunkan pada KI 3 dan KI 4 ya, KD yang diturunkan pada KI 3 dan KI 4 itu dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur ya. Kurang lebih penjelasan tentang IPK ya, kurang lebihnya seperti itu. Astaghfirullah wa astaghfiruminkum, syukron ala ihtimamikum. Akhiran aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.